Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Wa ilaikan nusyur. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian dimanapun Anda berada. Giliran kita pagi hari ini untuk meneruskan kajian kita tajuk Tafakkur Ulul Albab. Mempelajari firman-firman Allah, ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita memanfaatkan anugerah nikmat fikiran, akal fikiran, untuk memikirkan, seterusnya mengetahui, dan seterusnya dapat merasakan akan betapa besar agungnya kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan juga dapat merasai betapa besar dan sempurnanya anugerah dan nikmatnya. Sebab itulah ayat-ayat yang kita pelajari dalam tajuk ini adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan. Yang memang untuk kita memahami ayat-ayat kauniyah, hendaklah kita menggunakan pendekatan akliyah. Bukan semata-mata dengan pendekatan imaniyah. Walaupun tentunya wajib bagi kita semua tahu, meyakini, mengimani
tanpa ada keraguan sedikit pun akan kebenaran apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mahukan kita mengimani, meyakini kebenaran firman-Nya dengan cara memikirkan, memahami, dan seterusnya merasakan akan kebenaran firman-Nya tersebut. Ini sekaligus memberitahu pada kita betapa besar peranan, kedudukan, dan fungsi yang Allah berikan kepada anugerah akal fikiran kita. Walaupun tidak semua aspek agama kita boleh atau mampu kita fahami dengan akal fikiran, tetapi khas bagi ayat-ayat kauniyah, kita diberi kemampuan. Kita dalam hal ini maksud saya ini anak Adam, manusia. Tidak kiralah yang mukmin maupun yang kafir. Diberi kemampuan untuk memahaminya. Ayat-ayat kauniyah. Hanya sahaja karena tidak semua kita mampu memahaminya, mungkin karena keterbatasan ilmu kita, paling tidak memadailah bagi kita membaca, mengkaji, mempelajari hasil kajian mereka yang mampu. Paling tidak. Nah, buat kajian sendiri tidak mampu, paling tidak mari kita luangkan masa untuk membaca, memperhatikan hasil kajian mereka yang Allah beri kemampuan untuk melakukannya. Ima kajian itu dilakukan oleh orang mukmin, hatta kajian yang dilakukan oleh non-mukmin sekalipun. Kenapa? Karena ini ilmu kauniyah. Ilmu berkaitan dengan sunnatullah. Dan ciri khas daripada sunnatullah itu, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Engkau sekali-kali tidak akan dapati perubahan dan penukaran. Hasilnya sama. Syaratnya, kajiannya sama. Kalaulah kita tanya pada seorang doktor mukmin, saintis mukmin, kenapa katakanlah buah mangga itu manis? Dia seorang saintis muslim, pakar mangga. Insyaallah jawabannya sama dengan apa yang diberikan oleh seorang saintis non-muslim. Syaratnya sama-sama pakar mangga. Si muslim jawab, sebab manis adalah ini. Ya pandailah menjelaskannya karena ia pakar. Si saintis non-muslim pun akan jawab macam itu juga. Kenapa? Kerana yang dipelajari itu sunnatullah. Dan sifatnya tetap. 2 campur 2 pasti 4. Tak kira siapa yang mencampurkannya.
5 darab 2 pasti 10. Tak kira siapa yang mendarabkannya. Takkan hanya kerana yang beritahu kita bahawa 5 darab 2 itu orang komunis yang etis, lalu kita tidak mempercayainya. Kan tidak mungkin. 5 darab 2 pasti 10 siapapun yang mengatakannya. Dan kita berterima. Itu sunnatullah. Takkan kita mempercayai 2 darab 2 darab 5, 5 darab 2, 6 umpamanya. Takkan macam itu kita percaya. Hanya kerana yang menyampaikan itu katalah orang yang seagama dengan kita. Inilah ilmu Allah, ilmu Al-Quran. Yang Allah serahkan pada seluruh hambanya, tak kira beriman atau tidak, untuk mengkajinya. Bila si mukmin mengkajinya dan jaya memahaminya, ya diharapkan dengan hasil kajiannya akan meningkatkan keimanannya kepada Allah. Sudah pasti itu. Sementara si non-mukmin yang buat kajian dan telah menemukan keajaiban pada apa yang dia kaji dalam semesta ini, diharapkan hatinya terbuka. Jika selama ini hanya mampu mengkagumi ciptaan, jadi suatu saat akan dapat mengenal siapa penciptanya. Karena benda-benda yang dipelajari tidak punya kehendak, tidak punya pilihan. Tapi macam mana yang pokok ini boleh jadi manis, buah sebelahnya jadi pahit? Ia tidak punya kehendak, tidak punya pilihan. Pasti ada yang menghendakinya. Siapa pasti ada yang membahagiainya. Nah, itulah satu semacam enter point lah. Pintu masuk bagi mereka untuk mengenal, seterusnya meyakini akan kewujudan zat yang Maha Esa, Maha Bijaksana, Maha Sempurna sifat-sifatnya. Bila ini dapat dilakukan, si mukmin melakukannya dengan itu bertambah kuat imannya, si kafir akan mendapatkan terbuka hatinya benar hidayah. Itulah ulul albab. Itu ulul albab. Mari, hari ini kita akan pelajari jemaah sekalian ayat yang ke-9. Muka surat yang ke-11. Ayat ke-9, muka surat yang ke-11. Yang tidak ada buku, rujuk saya surah Ar-Ra'du. Ayat 4. Surah Ar-Ra'du ayat yang ke-4. Dah ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fil ardi qita'un mutajabiratun wa jannatum min a'nabin wa وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Ar-Ra'du ayat yang keempat.
Wa fil ardi, dan di muka bumi ini, planet bumi yang kita tinggal ini, ada qita'un. Qita' qata'a memotong, qita'un potongan. Ya, berpotongan tanah, ya bidang tanah lah. Yang potongan tanah itu mutajawiratun, saling berdekatan, berjiran. Kan tanah berjiran, sambung-sambung. Yang peliknya tanah yang bersambung berjiran tadi, yang sebelah sini subur, sebelah sini tandus. Tanah yang ini sesuai bagi tanaman pokok tertentu. Tapi pokok tadi bila ditanam di tanah sebelah, pamannya tak hidup. Macam mana tanah yang mempunyai sifat berbeza-beza, berdekatan tapi berbeza-beza, disimbah dengan air yang sama, air hujan. Kenapalah yang ini subur, itu tak subur, yang ini boleh ditanam pokok tertentu, yang ini pula pokok yang lain. Kenapa begitu subur sekali? Tamar ditanam di daerah ini. Tapi kenapa benih tamar yang sama tak hidup? Kalau hidup pun tak berbuah. Bila ditanam di tempat yang lain, wah tangannya bercantum. Walaupun mungkin nampaknya tak bercantum kerana pulau-pulau. Pulau-pulau tak bercantum lah. Dipisahkan oleh lautan pamannya. Tapi bawah dasar laut kan bercantum. Allah suruh fikirkan ini. Di bumi tempat kita tinggal ni, ada qita'un mutajawirat. Jenis-jenis tanah, potongan tanah yang berjiran, berdekatan. Tetapi berlainan keadaan dia. Berlainan sifat-sifatnya. Wajannatun, dan ada padanya kebun-kebun. Ini tentu subur ini. Yang ini subur. Tanam apa saja tumbuh. Ditanam apa umpamanya? Min a'nabin. Contohnya buah anggur. Wa zar'un, dan juga jenis tanam-tanaman yang lain. Wa nakhil, pokok palma. Kalau di Arab mungkin nakhil yakni merujuk pada tamar. Nakhil di Malaysia merujuk pada kelapa sawit. Nakhil di daerah tentu di Semenanjung mungkin kelapa. Di pedalaman mungkin di hutan ya pokok nau ke apa namanya. Nakhil ini sejenis pokok palma, palm tree. Sinwanun, pokok itu tadi yang berumpun seperti tamar tadi, ada yang sinwan yang sama jenisnya, ada yang ghairu sinwan. Maaf, saya kurang menguasai istilah-istilah ini. Jamaah boleh tanyalah pada pakar tumbuh-tumbuhan yang dulu belajar biologi tentang botani, sehingga ada istilah-istilah saintifik. Sebenarnya ada istilah-istilah saintifik dalam menyebut sesuatu pokok. Disebut sesuai dengan jenisnya, dengan kumpulannya. Dengan kumpulannya. Itu mana sinwan. Sehingga bisa katalah menyebut pokok tamar, kelapa sawit. Dia tidak menyebut satu saja, disebut palma banyak. Dan ikut rumpunnya. Dan banyak lagi. Saya yakin ada di antara jamaah yang
menguasai ilmu ini, dan inilah ayatnya. Pokok yang nampaknya bermacam-macam, tetapi mempunyai persamaan yang begitu ketara antara satu dengan yang lainnya. Sehingga, ia disebut dengan bahasa saintifiknya, umpamanya. Ya, kita orang awam menyebut, kalau katalah apa? Kelapa. Kita sebut kelapa, kita sebut nyok. Nah, orang yang pandai menyebutnya mungkin kokos nucifera. Karena dia seorang saintis. Sehingga bila sebut kokos nucifera, rupanya tidak hanya merujuk pokok kelapa. Masuklah pokok-pokok yang lain yang punya persamaan dengan pokok ini. Subhanallah. Quran sebut sinwan dan ada yang ghairu sinwan. Berbeza sama sekali. Cili dengan tebu. Ghairu sinwan. Sedangkan ia ditanam di tanah yang mutajawirat. Saya kadang-kadang berfikir, ayat yang seperti ini, yang sebenarnya kita lihat, kalaulah ini sepanjang hayat kita, kita terlepas pandang, alangkah ruginya lah. Allah menunjukkan kekuasaannya depan mata kita. Allah menunjukkan keagungannya depan mata kita. Allah menunjukkan kesempurnaan sifatnya, keagungan, kebesaran nikmatnya depan mata kita. Tapi kita lalu, rugi. Okey, tadi saya katakan, bila sebut palma, kan merangkumi semua penjenis, ya seperti mana pokok tamar, pokok kelapa sawit. Ya, kalau sebut nyok, ya hanya kelapa aja lah. Itu nyok. Itu kelapa sawit. Itu tamar. Tapi kalau sebut katalah kokos nucifera, masuk semuanya. Sinwan. Ada yang ghairu sinwan. Walaupun mutajawir. Contoh, ini tebu. Sebelahnya cili. Ghairu sinwan. Tanamnya berdekatan. Allahu Akbar. Tak ada persamaan. Apa persamaannya antara cili dan tebu? Ya, sama-sama tubuh-tubuhan lah. Walaupun ditanam berdekatan, yusqa bima'in wahid. Cili, tebu, limau sebelahnya, petai, serai, kunyit, dekat-dekat tu. Dekat-dekat tu. Halia disiram dengan air sama, air hujan, katakanlah. Air yang menjadi punca semua tumbuhan tidak hidup tu sama. Ma'in wahid. Tanahnya sama. Zat yang yang ada dalam tanah, yang ada tanah sama. Petani, pekebun yang menanamnya orang yang sama. Baja yang ditaburkan sama. Bahkan akarnya mungkin di dalam tanah bergandeng, bersalaman mungkin, berjabat tangan. Daunnya tumbuh saling bersentuhan, bahkan berpeluk. Daun pisang dengan tebu sebenarnya berpeluk. Tapi Masya Allah, wa nufaddilu ba'daha ala ba'din. Kami lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dari segi apa? Fil ukuli. Dari segi rasa. Ini tebu manis. Sebelahnya mangga juga manis. Sebelahnya limau juga manis. Tapi manisnya berbeza-beza. Allah 15 abad yang suruh renungkan benda ini. Ya, kita mengakui jamaah sekalian, dahulu ketika abad keemasan Islam,
Ayat-ayat seperti ini mempunyai tempat yang sangat mulia, mendapat perhatian yang sangat besar dari sarjana-sarjana Islam pada zaman keemasan Islam. Karena ramai sarjana Islam begitu mengambil berat ingin menjelaskan ayat seperti ini. Lahirlah saintis-saintis Muslim yang terbilang dahulu. Entah bagaimana ceritanya selepas perang salib, semangat untuk mengkaji ciptaan Allah bagi melahirkan saintis-saintis Muslim yang hebat, ulul albab yang ramai, makin kurang. Orang Islam lebih tubuh pada ayat-ayat. Ya, akhirnya ada yang coba menyendiri karena mungkin bosan, merasa terganggu, hidup dengan masyarakat, tidak khusyuk ibadah. Akhirnya beruzlah, lahirlah golongan-golongan sufi yang lebih banyak zikir dan wirid. Ada yang bukan minat dengan ayat-ayat hukum, lahirlah kitab-kitab tafsir berkaitan ayat hukum, hakam, halal, haram, boleh, tak boleh, pahala surga, pahala dosa. Yang boleh, tak boleh, yang sesat, yang tak sesat, yang menyeleweng, yang tak menyeleweng, yang sunnah, yang bid'ah. Puluhan kitab-kitab seperti itu. Kita lihat ya tafsir-tafsir. Berapa ratus jenis tafsir. Baca ya. Kan topik pembicaranya lebih kurang sama. Saya tak kata sama 100%. Bawidah. Tapi, ya mas sekalian, bukan kita tak dapat menemukan, tapi kurang. Kita kurang mudah, tidak mudah menemukan tafsir-tafsir yang memberikan perhatian lebih terhadap ayat-ayat kauniyah. Contohnya ayat-ayat ini. Jamaah bacalah tafsir-tafsir klasik, tafsir lama. Mulai pada tafsir Imam Tabari lah. Ya tafsir yang terkini, ya yang baru-baru sudah mulai banyak lah. Ketika mentafsirkan ayat yang seperti ini, kan biasanya sampai lalu saja. Tidak luas lah tafsirnya, tidak terlalu, ya sudah. Penekanannya, ya ini firman Allah, kita wajib yakini benar. Tidak salah. Anjuran itu tidak salah, memang seperti itu. Sedangkan ayat ini sebetulnya, Masya Allah, melahirkan puluhan sarjana, puluhan cendekiawan, puluhan saintis Muslim dalam pelbagai bidangnya. Terangsang oleh ayat ini. Bagaimana tanah yang berdekatan bercantum, tetapi berlainan sifat, keadaannya, yang ini subur, yang ini tak subur. Tanah yang ini sesuai ditanam pokok tertentu, tapi pokok itu tak sesuai ditanam di tanah sebelahnya. Macam-macam tumbuh-tumbuhan, tadi sebutkan tanaman, ada anggur, ada tamar, ada yang serumpun, ada serumpun. Sejenis, ada sejenis. Walaupun berdekatan, tapi punya perbedaan yang sangat ketara. Walhal disiram dengan air yang sama. Kalaupun manis, manisnya tak sama. Manisnya tebu dengan manis limau pasti tak sama. Sehingga bahasa kita tidak cukup. Kita tidak mempunyai cukup perkataan, cukup bahasa untuk mengungkapkan, menjelaskan. Manisnya tebu itu seperti ini. Coba kita buat karangan tentang manisnya tebu. Tebu manisnya itu macam mana? Yang manisnya kelapa itu macam mana? Manisnya mangga macam mana? Susah. Bahasa tak mampu nak mengungkapkannya. Tapi lidah, anugerah Allah, dengan jaringan saraf yang sangat rumit, kita sentuh saja, ini tebu ini. Ini tebu ini, ini tebu ini. Sambil pejam mata, tak nampak pun. Ini gula, ini gula, ini gula, ini tebu ini. Ini garam nih, ini garam. Ini petai. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Inna fi dzalika. Tengok.
Selepas Allah cerita tentang keajaiban ciptaannya, sekaligus menunjukkan kekuasaannya. Inna sesungguhnya fi dzalika, pada yang semua itu. Kepal bagian tumbuh-tumbuhan ditanam di atas bumi yang walaupun nampaknya tanahnya sama tapi berbeza. Walaupun disiram dengan air yang sama tapi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan pelbagai macam jenis. Dibaja dengan baja yang sama oleh kebun yang sama, tapi menghasilkan rasa buah yang bermacam-macam. Semua itu, kata Allah, aku ciptakan, aku kendaki itu, karena aku mau, kata Allah, itu menjadi la ayatin. Menjadi ayat. Tanda kebesaran aku. Seakan-akan Allah berfirman, aku ini maha berkuasa. Aku ini maha bijaksana, aku ini maha lembut. Dan aku ingin tunjukkan kebijaksanaanku, kekuasaanku tu dalam alam ciptaanku. Nampak ke tak nampak kamu? Allah kata semua itu ayat. Tapi rupanya tidak semua, bukan ayat bagi semua orang. Tapi ayat liqaumi yaqilun. Bagi kaum yang berakal. Kita dah pelajari ya, dulu ada tafakur, ta'akul, tadakur. Saya tidak perlu mengulangi. Lihat sajalah siri yang keberapa dahulu. Perbedaan antara tafakur, ta'akul, tadakur. Tafakur daripada kata fikir, ta'akul daripada kata akal, tadakur daripada zikir. Ketiga-tiga itu adalah ya berkaitan dengan cara menyerap pengetahuan. Tapi dengan cara beza yang sekaligus menunjukkan tingkatan. Artinya semua yang Allah ciptakan di alam semesta, keagungan, kuasa Allah yang Allah bentangkan di alam semesta ini, hanya dapat difahami, dimengerti, dirasai oleh mereka yang ta'akul saja. Mafhumnya, jika kita tidak merasakan kebesarannya, tidak merasakan kehebatannya, ya kita bukan kaum yaqilun lah. Inilah yang saya katakan sangat. Alhamdulillah, kita hidup pada zaman ketika sudah mulai ramai sarjana-sarjana Muslim, saintis-saintis Muslim, punya komitmen untuk memberikan tumpuan perhatian lebih terhadap ayat-ayat seperti ini. Karena sarjana Islam yang beri tumpuan terhadap ayat-ayat hukum hakam nampaknya sudah banyak. Warisan ulama dulu tentang hukum hakam, sudah tidak terbilang kitabnya. Jumlah tak terbilang. Cerita tentang dosa, pahala, neraka, alam, sudah sangat banyak. Ya, kita tinggal baca aja kitab Turas ini. Tapi warisan ilmu yang kita dapat hari ini, yang kita dapat manfaat hari ini, berkaitan ayat seperti ini, boleh katakan masih kurang. Kurang dalam arti kata berbanding jumlah orang Islam yang semakin meramai dan jumlah orang Islam yang boleh katakan masih awam tentang ayat-ayat kauniyah. Mudah-mudahan suatu hari kita akan mendapatkan kemudahan, mudah mencari tafsir-tafsir ayat kauniyah sebagaimana mudahnya kita mencari tafsir-tafsir ayat-ayat ahkam. Suatu hari kita berharap, kalau kita tak ada kita, mungkin anak cucu kita, mudah mendapatkan maklumat-maklumat daripada Al-Quran yang bersifat saintifik berkaitan alam semesta, sebagaimana mudahnya kita hari ini untuk mencari maklumat, buku-buku, cerita tentang akidah, cerita tentang syariah, kan mudah didapati. Jumlahnya tidak terkira. Mudah-mudahan, karena ini ayat Quran.
Dan banyak perintah-perintah secara khas daripada Allah khusus kepada kita untuk kita mempelajarinya. Bagaimana mungkin ilmu yang Allah suruh kita mempelajarinya, benda yang Allah suruh kita memperhatikannya dengan seksama, kita anggap benda itu remeh dan kecil. Tidak mungkinlah. Tidak mungkin. Jamaah sekalian, itu makna umum, terjemahan umum daripada ayat ini. Sekaligus Allah hendak menunjukkan keesaannya, kekuasaannya atau sifat-sifat sempurnalah melalui ayatnya. Jadi mempelajari ayat seperti ini, ayat kuna itu tujuannya itulah untuk mengenali supaya lebih kenal, meyakini supaya lebih yakin, mengimani supaya lebih beriman, sekaligus merasakan keadilan Allah, kasih sayang Allah, kekuasaan Allah dalam hidup ini. Hingga peringkat kita dapat merasakannya. Bila kita sudah dapat memahami dan kefahaman itu membantu kita dapat merasakan keadilannya, itulah ciri-ciri ulul albab. Saya ulangi. Bila kita sudah dapat memahami, mengerti tentang kekuasaan Allah, keagungannya, kebijaksanaan melalui alam ciptaannya, pahaman itu dapat membantu kita dapat menggerakkan, menyentuh hati kita untuk dapat merasakannya. Kita sudah dapat melihat, memahami kebesaran Allah. Lalu kebesaran itu dapat menggetarkan jiwa kita. Kita dapat merasakan kebesaran Allah dalam diri kita. Apa buktinya? Kita semakin merasa kecil. Nah, itu tandanya. Orang yang merasakan kebesaran Allah itu tandanya ia merasa dirinya semakin kecil. Orang yang merasakan, meyakini Allah itu maha suci, apa tandanya? Ia merasakan bahwa dirinya ini penuh dengan kesalahan. Orang yang meyakini Allah itu maha alim, apa tandanya? Orang itu akan merasakan dirinya bodoh. La ilma lana illa ma'lam tanah, kata malaikat. Ya Allah, kami ini tak punya ilmu sikit pun. Sikit pun tak ada. Kalau ada yang sikit itu pun anugerahmu, ya Allah. Karena engkau mengajar kami. Itu pun, jika engkau menghendaki engkau tarik, kami bodoh balik. Masya Allah. Malaikat itu, itulah memang malaikat ini benar-benar mengakui bahwa Allah itu Al-Alim. Buktinya, ia mengakui yang ia tidak punya apa-apa ilmu. Orang itu ulul albab. Ulul albab bukan sekadar orang yang alim saja. Ulul albab bukan sekadar orang yang akalnya penuh dengan ilmu. Baik. Lalu bagaimanapun jamaah sekalian, saya coba ingin sampaikan di sini ya. Ayat kauniyah ini difahami seperti apa oleh ulama-ulama tafsir. Guru-guru kita yang memperkenalkan kita pada Al-Quran ini. Saya kutipkan, katalah dalam tafsir yang mudah, yang paling mudah. Biasanya orang belajar tafsir pada yang paling mudah. Tafsir Jalalain. Fil ardi kita. Artinya biqa mukhtalifah. Ria bumi yang bermacam-macam sifatnya, keadaannya, tetapi mutajawirat, saling berdekatan, bahkan saling bercantum. Nah, ini betul, ini diakui. Tadi telah saya sampaikan. Minha thayyib, yang ini baik. Subur maknanya. Wasabhun, wa qalil ri, wa kathiruhu wa huwa min dalaiku tadilah. Ini subur, ini tandus, ini elok, sesuai ditanam pokok tertentu, ini tidak sesuai, walaupun berdekatan. Dan itu, kata tafsir Jalalain, salah satu dalil, bukti kekuasaan Allah yang Maha Mencipta.
Tadi yang saya sampaikan itu saya kutip penjelasan tadi dari Tafsir Jalalain. Jadi kalimat kita di situ, kitaun, tadulu awwala ma tadulu ala kullin yang qasimu ilal ajza. Kalimat kita itu menunjukkan bahwanya bumi yang luas ini ya, sebenarnya terbahagi menjadi beberapa bahagian dari segi sifatnya, jenis-jenisnya. Tentulah ini yang faham betul, yakni mereka yang belajar geologi lah. Pasti. Bumi kan macam-macam jenisnya. Contoh, orang nak buat bangunan apa saja sekarang ini pasti pertama sekali, termasuk yang barisan hadapan, yang disuruh buat kajian, ya pakai geologi lah. Sesuai atau tidak untuk buat bangunan di sini nih. Karena bangunan kita nak bina di sini 150 tingkat. Macam mana tanahnya dikaji. Oke ke bawah. Oh, rupanya berlapis-lapis tanah ini. Dan setiap lapisan ini punya karakter masing-masing. Sekaligus menunjukkan umurnya. Sehingga bila orang menggali bumi, dalam sekian puluh meter, 100 meter, lalu ditemukan, katakanlah ditemukan buruk. Garpu buruk. Mereka sudah boleh mengagakkan, oh, garpu ini maknanya peninggalan zaman sekian sudah sekian ribu tahun. Sudah boleh diagak. Itu belum di dalam surah Fatir. Bumi yang punya warna yang berbeza-beza. Itu gunung yang punya warna berbeza. Itu merupakan perbezaan keadaannya. Masya Allah. Dan itu tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang qasim, nampaknya satu tapi dibagi oleh dengan berbagai macam bagian. Wa hadzal kullu huwa jinsun jami'. Dan bagian-bagian itu dan keratan potongan itu ada bagian daripada semuanya. Wa fihi khususiyah tamyizu qat'in qat'in. Tetapi tiap bagian mempunyai ciri-ciri khas yang tertentu yang membezakannya dengan bagian yang lain. Tafsir Jalalain sudah agak ke depan. Dan di sini nama tafsirnya sangat sesuai untuk kita hari ini. Karena sudah mulai cerita tentang unsur ilmiahnya, unsur saintifiknya. Fakta saintifiknya sudah mulai diungkapkan oleh tafsir Jalalain. Kita tidak tahu Jalaluddin As-Suyuti telah membuat kajian atau belum, tapi ini menunjukkan kecerdasan beliau. Sudah gitu. Tafsir Al-Masir. Tafsir Al-Maisir maksudnya, bukan Al-Masir. Al-Maisir. Wa minal ayati kama ala kamali kudratihi wa badi'i sun'ihi. Ayat-ayat seperti ini menunjukkan kesempurnaan kuasa penciptanya dan kehebatan ciptaannya. Wa fil ardi qita'un yujawiru ba'daha ba'dan. Buktinya di bumi ini ada potongan-potongan bagian-bagian bumi, ya, bagian tanah yang berdekatan tetapi berbeza-beza keadaannya. Ada yang thayyib, subur, yumbitu ma yanfa'un nas, yang boleh menumbuhkan pelbagai tumbuh-tumbuhan yang bagi manusia, wa minas sabkhah milhah la tumbitu syai'a. Yang ini pula tandus, tidak menumbuhkan apa-apa tumbuh-tumbuhan. Yang masin pula banyak kandungan itu dan seterusnya dan seterusnya. Kata tafsir Maisir. Kata Ibnu Katsir. Zakara Ibnu Katsir rahimahullah. Manassahu ay aradin yujaru ba'du ba'dan. Maksudnya bumi ini ada potongan-potongan keratan-keratan tanah yang bermacam-macam sifatnya dan berdampingan. Ma'ana hadhi thayyibah tubidu manfa'un nas wa hadhi saqam malihal tabunusan. Saat saya jelaskan, sama, hampir sama. Yang ini subur, yang ini tak subur.
Wa yadkhulu fi hadhil ayah ikhtilafu alwani biqainat. Dan ayat ini juga memberikan maklumat bahwasanya tanah ini mempunyai macam-macam warnanya. Bukan hanya sifatnya, warnanya pun. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang tanah gambus, ada yang macam-macam lah. Macam-macam warna dia. Fahadi turbatun hamra. Contohnya ini berwarna kemerah-merahan. Wahadi baito. Ini ada keputih-putihan. Wahadi safra. Ini kekuning-kuningan. Wahadi sauda. Ini kehitam-hitaman. Wahadi muajarah. Bahkan ini tanah berpasir. Berbatu. Hadi sahlah. Wahadi samikah. Hadi rokikah. Macam-macam. Yang ini mudah ditanam, yang ini susah, yang ini nipis, yang ini tebal, yang ini. Di penghujungnya, Ibnu Katsir berkata, hadza kulluhu. Semua ini. Mimma yadullu alal fa'ilil mukhtar. La ilaha illahu. Semua ini menunjukkan bahwa fa'ilnya, itu pelakunya, yakni penciptanya. Zat yang maha memilih. Zat yang maha menentukan pilihannya, kehendaknya, sesuai dengan kehendaknya. Tak ada siapa yang mempengaruhinya. Tiada Tuhan melainkan Dia. Ibnu Katsir mengajak kita memahami ayat kaunah ini sebukti yang tak mampu dibantah oleh sesiapa bagi keesaan Allah. Bahasa yang mudah, Ibnu Katsir mengajak, bila kita ingin mencari bukti keesaan Allah, bukti keagungan Allah, pada alam ciptaannya. Kalau dalam bahasa yang mudah difahami, kajian-kajian saintifik, fakta-fakta sains, data-data empirik, ini memang satu data, satu fakta yang tidak mungkin dapat dibantah oleh sesiapa. Walaupun mungkin penemunya adalah non-Muslim. Kalau penemunya non-Muslim. Ya, seperti mana adanya graviti. Kan bukan orang Islam yang menemukan. Quran telah memberi syarat bahwa alam semesta ini, Allah ciptakan satu energi yang menarik. Ya, gaya graviti lah. Gravitasi. Itu ada. Penemunya, bukan penciptanya, yang menemukan kewujudan. Benda itu sudah wujud. Tapi yang mula mengatakan, kan bukan orang Islam. Masya Allah. Ibnu Katsir mengajak penemuan-penemuan saintifik seperti ini, kalau berdasarkan ucapan beliau lah, dan pastinya lah. Penemuan-penemuan saintifik seperti ini, kajian-kajian ilmiah seperti ini, fakta-fakta ilmiah, data-data empirik ini, hendaklah menjadi dalil bagi kewujudan Dia yang Maha Esa. Tauhid dari tauhid. Karena ia hendaklah menjadi dalil yang paling ketara dan tak mungkin dapat dibantahkan oleh sesiapa saja. Tentu menjadi kewajiban bagi orang Muslim untuk memahaminya. Jadi dengan ayat mudah, Ibnu Katsir amat-amat menggalakkan umat Islam ini mengkaji alam semesta bagi mendapatkan dalil keesaan penciptanya. Itu matlamat utama. Nanti jadi saintis atau tidak, dapat jawatan atau tidak, jadi menteri research and technology atau tidak, itu cerita lain.
Nabi dapat hadiah Nobel atau tidak, itu cerita lain. Ceritanya yakni untuk mencari dalil bukti sebanyak-banyaknya bagi kewujudan Allah yang Maha Esa, yang dengannya iman akan makin bertambah. Ini bermakna, walaupun kajian terhadap alam semesta itu sesuatu yang amat-amat penting, digalakkan oleh agama, ianya bukan tujuan. Ia hanya alat. Bukan tujuan. Maknanya kalau sudah faham, nak digunakan apa ini? Karena ini alat. Oh, tujuannya supaya kita makin kenal kepada penciptanya. Itulah. Saya itu orang yang faham akan alam semesta. Saintis-saintis sohor. Tapi mengingkari kewujudan Allah, ya sesat-sesatnya lah. Ia hanya punya alat, tapi tidak mencapai tujuan. Ia banyak nasi, makanan, tapi mati kelaparan. Pelik ke tak pelik? Nasi itu kan alat saja, bukan tujuan. Punya nasi, punya bahan makanan itu alat. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan lapar. Kan gitu. Kalau Allah ciptakan manusia ini tidak lapar rupanya, apa perlu orang tanam padi? Apa ada orang buka restoran? Ini tidak. Cari beras banyak-banyak, masak banyak-banyak, tapi mati kelaparan. Berusaha banyak-banyak, punya kenderaan banyak, tapi tak sempat, tak pernah sampai ke mana-mana. Tak tahu untuk apa ceritanya. Orang yang pandai alam semesta, tapi tidak kenal penciptanya. Itu hanya terbelenggu dengan alat, tapi tidak dapat menghantarkannya ke siapa penciptanya. Itu kata Ibnu Katsir. Itu dalil. Jadi ada isyarat yang tersirat dari tafsir Ibnu Katsir ini. Umat Islam digalakkan, dianjurkan, pelajari. Karena itu dalil yang mudah difahami dan tidak ada siapa yang boleh menafik. Menerangkan keesaan Allah, menerangkan uluhiyah Allah, rububiyah Allah, mudah jika kita jelaskan dengan dalil-dalil yang ada depan mata kita. Alam semesta. Itu maksudnya. Bukan makna menyerangkan rububiyah Allah tidak boleh tanpa ini boleh. Tetapi akan lebih mudah difahami dan lebih meyakinkan jika dalam usaha kita menjelaskan rububiyah Allah, uluhiyah Allah, keesaan Allah, itu melalui dalil-dalil nih yang Allah bentangkan ini di alam semesta ini. Wa qauluhu jannatun, dan firman Allah di situ ada jannatun min a'nab, zar'un, nakhil, sinwan, gursiman, yusqa bima'in wahid, fadilu ba'dala ba'din, jelas sekali. Kepal bagaian jenis tumbuh-tumbuhan. Kepal bagaian rasa buah-buahan. Walaupun ditanam di tanah yang berdekatan, disiram dengan air sama, dibaja dengan benda yang sama, oleh petani yang sama. Kata Ibnu Katsir itu jelas bukti nyata bahwa yang menciptakannya hanya satu. Yang menghendaki semua itu hanya satu. Kalaulah yang menciptakan ada 5, dan 5 itu punya kehendak yang berbeza-beza, tebu mungkin bukan manis. Tuhan yang pertama menghendaki tebu ini manis. Tuhan kedua pahit. Tuhan ketiga masam. Tuhan keempat masin. Tuhan yang kelima mengenai tebu ini tak ada rasa, tabur. Nanti tebu jadi macam mana rasanya agaknya ya. Hari-hari bertukar-tukar, bukan hari, setiap saat. Dan rupanya pun tak macam tebu. Tuhan pertama mengenai tebu ini panjang, ada ruas-ruas,
Ada daunnya gini. Tuhan kata, tak, aku nak apa mengenai tebu ini bercabang, macam-macam ranting. Yang ketiga, tak, aku mau tebu ini hanya bercabang 2 dan ada buahnya. Saya yakin pokok tebu tidak akan pernah tercipta jika kewujudannya dikehendaki oleh 5 Tuhan yang kelima-limanya mempunyai kehendak yang berbeza-beza. Bukan hanya tercipta, tak jadi-jadi. Ini nak itu, ini nak itu, nak ini. Tapi Masya Allah, alam dan isinya, tumbuhan dan daripada dahulu, macam itulah tebu, macam itulah cili, macam itulah keladi. Saya baru tahu zaman sekarang, belum lama. Termasuk tumbuh-tumbuhan di muka bumi, sekaligus menjadi makanan, termasuk jadi makanan manusia lah, termasuk yang tua sebelum ada tumbuh-tumbuhan yang lain, makanan tumbuh di bumi yang jadi makanan manusia, termasuk yang tua, yakni ubi keledek rupanya. Ya, rupanya ubi keledek. Itu termasuk tanaman tua. Allahu Akbar. Sampai sekarang masih ada. Nah, macam itulah rupa dia semenjak Allah ciptakan budak hingga hari ini. Coba kalau yang mencipta ini banyak Tuhan. Rupa ubi keledek 1000 tahun yang lalu, 5000 tahun yang lalu, dengan sekarang, pasti berbeza. Pasti pasti ubi keledek pun akan, ya ada punya keinginan lain lah. Saya bosanlah jadi ubi keledek. Saya ingin jadi ubi kayu. Oh, saya ingin jadi kentang. Boleh. Allahu Akbar. Ibnu Katsir mengarah sana penjelasannya. Fi askal dalam bentuknya, warnanya, ta'umuha, rasanya, ra'ika, aromanya, aurakuha, daun-daunnya, bunga-bunganya. Ma'annaha kullaha tastamilu bi tabi'atin wahidah. Sedangkan semua itu tadi dalam ayat disiram dengan air yang sama. Fi dzalika ayat liman kana wa'iyan. Itu benar-benar bukti saintifik nyata bagi orang yang ambil berat. Penciptanya adalah Dia. Hadza min a'zamid dalalat 'alal fa'ilil mukhtar. Ini adalah dalil yang nyata, yang besar bagi kewujudan penciptanya yang maha memilih. Alladzi biqudratihi fawata bainal asya. Yang dengan kudratnya dia berkuasa membeza-bezakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dari segi warna, bentuk, rasa, bau, daun, bunga. Wa khalaqaha ala ma yurid. Dia menciptakannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Bukan sesuai dengan apa yang dia kehendaki, apatah lagi sesuai dengan kehendak yang diciptakan. Manusia, subhanallah, kan berbilion jumlahnya ya. Manusia jumlahnya berbilion. Saya contoh. Adakah yang sama? Tak ada. Sedangkan manusia ini dicipta oleh Allah. Kalau ikut Al-Quran, bahannya sama. Manusia dicipta Allah dari bahan yang sama, sebut Al-Quran. Cara menciptakan Allah sama dalam perut ibu. Begini. Setelah jadi manusia, ada yang sama? Tak ada. Tidak ada yang sama. Bukan hanya sekadar tidak yang sama dari segi warna kulit, pemikiran, kehendak, mata, muka. Ini. Tamprin ini. Apa dipanggil? Ya, tamprin ini ya. Cop jari. Tak sama. Macam mana nak melukis
nak melukis, menggambar lukisan di area yang hanya seluas 1 cm persegi. Tak ada ya. 1 cm persegi aja yang lebih kurang. Berbeza-beza. Ini, itu. Semua manusia. Saya masih teringat ya mas sekalian. Ya, lebih kurang pada abad 19 lah ya. Akhir abad 19. Tepatnya pada tahun 1892 Masehi yang lalu. Ya, 1892. Sir Francis Galton. Seorang saintis British. Kelahiran di Birmingham. Kan beliau yang menemukan ini. Francis Galton ini menemukan apa namanya? Cop jari ini. Keajaiban cop jari ini. Quran telah memberitahu kita dalam surah Al-Qiyamah bahwa di sini nih paling tidak ada 30 hingga 50 titik pengenalan yang disebut sebagai minusai. Bacaan minusai kan? Saya tak tahu, mungkin minusai kan benda apa. Tulisan dia yakni M-I-N-U-T-I-A-E. Macam mana bacanya? Ada 30 hingga 50 titik yang menjadi ciri khas bagi setiap orang yang membezakan antara kita dan orang lain yang disebut sebagai minusai. M-I-N-U-T-I-A-E. Penerangan yang tepat dan terperinci maksudnya. Sehingga dengan titik-titik khas, poin-poin khas dalam cop jari kita ini, tidak mungkin orang mempunyai cop jari yang sama. Tidak mungkin. Kemungkinan untuk mempunyai cop jari yang sama antara seorang dengan orang lain, kemungkinan hanya 1 dalam 64 bilion orang. Coba Anda pikirkan. Kemungkinan ada persamaan cop jari seseorang hanya 1 dalam 64 bilion. Sekarang jumlah warga dunia 7 bilion. Maknanya mustahil yang ada sama. Baru 7 bilion. Kemungkinan sama 1 dalam 64 bilion. Itu hanya kemungkinan ada persamaan. Bermakna juga mungkin tidak sama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kuasa apa, sebesar apa kuasa Allah yang ia miliki? Mampukah kita memikirkannya? Ya, mereka membayangkannya pun tak mampu. Dicipta dari bahan yang sama. Ada turobun, Quran sebut. Ada ardun, ada turobun, ada tin, sulalah min tin, tinun lazib, ma'un mahin, ma'un dafik, sulalah min ma'in mahin. Itu bahan-bahan dia. Diproses kemudian pertemuan antara spermatozoa dengan oosit perempuan, jadilah nutfah, nutfah jadi alaqah, alaqah jadi mudghah, mudghah diciptakan tulang, tulang dibalut dengan daging, lahir jadi manusia. Bahan yang sama, proses sama, lahir sama sekali. Masya Allah. 1 dari 64 bilion. Mungkin baru ada kemungkinan ada yang sama. Bukan pasti ya. Sekarang baru 7 bilion ke berapa umat manusia sekarang ya? Ya 7 bilion lebih kurang lah. Ya, mana masih 60 bilion lagi ya. Tapi mana mungkin. Dan yang dia menemukan keajaiban, kepelbagian ciptaan, walaupun terjadi bahan yang sama, justru orang non-Muslim. Itu yang saya katakan tadi. Adakah fakta ilmiah seperti ini kita tolak hanya karena yang menyampaikan penulis seorang non-Muslim? Bukankah non-Muslim membantu kita sebetulnya? Tentu dengan kehendak Allah.
membantu kita untuk mengetahui bukti kekuasaan Allah, bukti kehebatan Allah alam ciptaannya. Ibnu Katsir pernah berpesan seperti itu. Itu yang beliau maksudkan. Dalail. Ini adalah dalil ala al-fa'il al-mukhtar alladhi bi qudrati fawata bainal asya' khalaqaha ala ma yurid. Allah menciptakannya sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Bila pokok mangga seperti itu, buahnya rasanya seperti itu, bermacam-macam, itu ciptaan dia sesuai dengan kehendaknya, bukan ikut kehendak kita. Bila bukan ikut kehendak kita, lalu kenapa kita merasa ada hak untuk komplain? Nah, ke sana arahnya. Tidakkah kita merasa diri kita ini, minta maaf, jahat? Tidakkah kita merasa diri kita ini terlalu jahat jika kita komplain terhadap ciptaan Tuhan? Sedangkan Allah tidak melibatkan kita sama sekali. Kita tak ada hak. Macam mana bentuknya, cara rasanya 100% kehendak dia. Dan Allah cipta untuk kita. Tiba-tiba kita, apa pasal ini? Tak ini, apa pun ini masam. I tak suka tu macam. Ya Allah, ya Tuhanku. Tiba-tiba kita merasa, ya Allah, banyaknya dosa kita. Bukan hanya banyak, tapi besar-besar. Minta maaf sekali, minta maaf ini sekarang contoh ya. Kita dihidangkan makanannya, Mas. Makan itu sudah disiapkan oleh chef yang terkenal di dunia. Pakar masakan. Kita dijemput hanya untuk makan, menikmati aja. Sepuas-puasnya. Siapa yang menyebut kita, makanan yang disediakan oleh chef terkenal itu, katakanlah minta maaf. Yang di Pertuan Agung. Masya Allah. Yang di Pertuan Agung menjemput kita. Di mana makanya? Di Balai Rungsri Istana. Makan di tukang masak diimport. Sedap berbeza. Dan kita, tentu itu pilihan yang terbaik. Tiba-tiba kita masuk istana tu komplain macam-macam. Komplain kuat pula tu. Apalah ini komplain, ini kursi ini tak sedap lah duduk. Saya tak suka lah duduk sini, saya suka di sana lah. Apa ni makanan ini? Kenapa ini tak manis? Saya suka manis. Saya suka pedas lah kerana tak pedas. Komplain aja. Tempat tinggalnya komplain, kursi komplain, penangan komplain. Makanan yang diberikan masih dikomplain. Apa dah makan macam ni? Coba, kita dianggap macam mana? Jemputan yang baik hati atau jemputan yang minta maaf kurang ajar? Itu baru kita komplain di rumah orang yang menjemput kita, apalagi yang Pertuan Agung. Itu pun kita dianggap orang yang paling tidak sopan. Maaf, bahasanya kurang ajar. Wah, itu disediakan oleh manusia macam kita. Bagaimanalah kalau kita komplain kepada alam ciptaan kita? Apa pula aku tanam pokok ini tak hidup di sini. Kawan beli pokok bunga hidup. Tempat kita beli sama kena-kena. Tak apa dia tanam subur, kita tanam tak subur. Kita sibah juga, kenapa ni? Rugi. Sepatutnya dah. Sepatutnya dah. Kenapa tak buah lagi? Sebabnya dah buah. Ini. Duku langsa ini. Sekali buah, kenapa kecil-kecil? Komplain. Cobalah fahami ayat ini. Allah tunjukkan semua ini supaya kita dapat merasakan, memahami, merasakan keagungannya, keadilannya, kasih sayangnya. Setelah kita merasakan, bila itu sudah masuk dalam diri kita, pikiran, akal, dan tadakur kita sudah menyatu, yang ada hanya subhanallah, alhamdulillah ya Allah, subhanallah, alhamdulillah ya Allah. Makan yang manis, subhanallah, alhamdulillah.
pegang yang masam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tiba-tiba keluar dengan ikhlas, keluar daripada mulai keluar ikhlas. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu ulul albab. Sehingga hidup menjadi senang. Kita tidak merasa tidak punya hak apa-apa untuk komplain. Apa hak kita untuk komplain? Kan tidak ada. Kan tidak ada sama sekali. Masya Allah. Tapi, sebagaimana dalam ayat tadi, Allah nyatakan, benda sebenarnya seperti itu akan hanya dapat diperolehi, dicapai oleh kaum yaqilun. Kaum yang berakal. Itu kata Ibnu Katsir. Saya jabarkan penjelasan beliau. Saya yakin arah beliau dalam tafsirnya itu mengarah ke situ. Saya yakin 100%. Bagaimana Ibnu Katsir sudah, wah. Walaupun tidak secara seperti tapi dari susunan uslub ayatnya ke arah ke sana. Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, beliau menyatakan, I'lam annal maqsud min hadhil ayah iqamatud dalalah ala annahu la yajuzu ayyakuna hudusul hawadis fi hadzal alam li ajli littisalil falakiyah wal harakatil kaukabiyah wa taqriruhu min wajhaini. Ar-Razi memahaminya agak jauh sedikit. Mengingatkan kita, ketahuilah bahwa maksud ayat ini, yakni ayat yang kita pelajari surah Ar-Ra'd ayat 4 ini, kata Ar-Razi, yakni dia tujuannya untuk menegakkan dalil bahwasanya la yajuzu, bahwasanya tidak boleh, tidak mungkin segala peristiwa yang berlaku ini hanya semata-mata terjadi karena solat al-falakiyah. Bukan semata-mata karena alam semesta. Karena ada ini, berlaku ini. Karena ada ini, berlaku ini. Karena ada lagi, ya contoh tumbuh-tumbuhan lah. Oh, dia tumbuh keluarkan, dia karena ada sinar matahari, karena ada air. Lalu daunnya pula warna hijau karena mengandungi klorofil. Disitulah untuk menyerap sinar matahari dan mengolah menjadi bahan makanan. Menghasilkan makan baginya, dan sekaligus mengubah sinar matahari tadi menjadi oksigen. Jadi bukan terjadi karena faktor alamiah menjadi asbab, sebab ini, sebab ada ini, karena ini, sebab ini. Bukan. Bukan itu. Wal harakatil kaukabiyah, dan bukan kerana begitu perjalanan alam semesta, bukan. Tapi semuanya itu berlaku karena ada yang menghadapinya. Artinya dia tidak berlaku dengan sendirinya. Kata Einstein, saintis moden, ahli fisika moden yang etis. Alam semesta ini kan tercipta karena by accident, kan kata beliau. By accident. Tak ada perancang, ya kebetulan dia semuanya berlaku dengan sini. Waliyadzubillah. Nah itu yang ditolak Ar-Razi. Oh tidak, bukan. Itu ada yang menggerakkannya. Sebab itu di dalam ayat tadi, Allah menyatakan wa nufaddilu. Dalam ayat tadi jamaah sekalian, kan ada ayat fi'il mudhari yang domirnya dinisbahkan kepada Allah. Nufaddil, kami. Itu penting sekali itu. Kami melebihkan. Maknanya keberadaan, kewujudan, terciptanya macam-macam buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, berbagai macam warna, rasa itu bukan karena kehendak alam, bukan by accident. Bukan. Bukan karena sebab matahari begini sekarang ini kata. Tapi kami yang menghendaki. Tanpa kehendak kami,
matahari tidak memberi kesan apa-apa. Tanpa kehendak kami, air tidak menyebabkan tumbuh-tumbuhan hidup. Banyak tumbuhan yang disiram dengan air cukup baju, tapi mati. Ya, karena tanahnya tandus. Tanpa kehendak kami, tanahnya tandus pun tak akan jadi subur. Ini bezanya saintis Muslim dan non-Muslim. Ayat ini menggalakkan orang jadi saintis, tapi saintis yang kenal Tuhannya. Imam Ar-Razi telah memberi peringatan. Ayat ini jangan difahami bahawa segala sesuatu yang wujud ini semata-mata wujud kerana alam. Ya, nature. By accident, kata Robert Einstein. Oh, itu bukan. Siapa yang? Stephen Hawking, sorry. Stephen Hawking. Einstein pula. Ahli fisik moden yang belum lama meninggalkan. Yang cacat itulah. Stephen Hawking. Kan dia yakin alam semesta ini wujud karena by accident. Razi kata, tidak. Sama sekali tidak. Tetapi ini wujud karena ada yang menghendakinya. Tanpa kehendak dia, kan matahari boleh menyebabkan tumbuh-tumbuhan besar hidup. Tanpa kehendak dia, jangankan air boleh menyebabkan benih pecah dan tumbuh. Tanpa kehendak dia, nasi yang kita makan pun tidak boleh menghilangkan lapar. Minuman yang kita minum pun tidak menghilangkan dahaga. Semuanya berlaku atas kehendaknya. So, Ar-Razi awal-awal telah membatasi agar manusia tidak mengkagumi ciptaan Allah berlebihan hingga mengetahui siapa penciptanya dihadkan. Yang kamu kaji itu sebenarnya bukan bergerak dengan sendirinya. Bila kamu melihat benda yang bergerak, dia bukan bergerak dengan sendirinya. Bila kamu tengok tanaman, buah itu manis, itu bukan pilihan dia. Sementara sebelahnya pahit, juga bukan pilihan dia. Jika kamu lihat cili seperti itu, mangga seperti itu, kelapa seperti itu bukan kehendaknya. Sebenarnya ada yang menghendaki, ada yang mengaturnya. Begitulah maksudnya. Sehingga sebelum kita mempelajari, kita sudah yakin bahwa yang kita pelajari hanya ciptaannya. Dengan mempelajarinya supaya kita lebih kenal siapa penciptanya. Kagum kita melihat bagaimana burung menyayangi anaknya. Kagum kita bagaimana seekor burung terjun begitu laju sekali. Tangkap ikan. Allahu Akbar. Apa mata yang ada dalam mata burung sehingga nampak ikan sedang berenang dalam air. Sedang dia masih terbang beberapa meter di udara. Menjulang dengan kelajuan yang ada satu artikel saya pernah baca. 3 hingga 4 G-force. Maknanya 3 hingga 4 kali kekuatan graviti bumi. Itu kalau kita jangan diterjunkan dengan kelajuan itu, pecah kepala kita. Bukan hanya pingsan, pecah. Tapi macam mana burung yang kepala kecil tadi tak pecah. Bahkan hari-hari melakukannya. Pertama matanya sangat tajam. Keduanya kemampuan, kemudian berkata mengagak. Ikan itu bergerak, bukan berhenti. Berenang ke depan. Dia mesti sudah ada kira-kira. Kalau aku terjun tempat itu, ikan nanti terlepas. Kalau aku terjun ini, ikan masih belum sampai. Mesti tepat. Makna burung tadi yang belajar matematik cukup cerdas. Kita mungkin, Allahu Akbar, Allah cantiknya. Ya betul, kita boleh kagum pada itu, tapi ingat, ada yang menghendakinya. Yaitu kita kata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhanak. Faqina adzabannar. Kan begitu kan? Dalam ayat yang telah kita pelajari di tempoh hari. Sebab itulah Ar-Razi telah memperingatkan awal-awal. Tidak berlaku dengan saya, bukan by accident.
Tetapi karena ada penetapan. Annahu hasala fil haddi qita'un mukhtalifat bit-tabi'ah wal mahiyah wa hiya ma'a dzalika mutajawirah. Keberadaan bumi yang berdekatan, bercantum, tetapi berbeza keadaan, berbeza sifatnya. Ya, ada subur, ada tak subur. Ada keras, ada lembut, ada merah, ada kuning, dan sebagainya. Bukan berlaku karena kehendak alam. Tetapi menunjuk kepada Dia yang Maha Qadir, Maha Alim, dan seterusnya. Sehingga apa yang dipesankan oleh Ar-Razi ini sama dengan apa yang dipesankan oleh Ibnu Katsir. Kajilah semuanya itu. Karena itu adalah dalil akidah yang paling mudah, paling jelas, paling mudah dipahami imma oleh Muslim, oleh non-Muslim, lebih-lebih lagi oleh Muslim. Lebih-lebih lagi oleh Muslim. Rupanya kepelbagaian warna, rasa, tumbuh-tumbuhan, walaupun di dengan yang sama, terbukti bahwa semua itu berasal daripada Yang Maha Esa, satu. Tempoh hari saya pernah ceritakannya pengalaman pribadi saya. Masa masih belajar di menengah dahulu, ada seorang guru mengajar matematik, tapi di tempat lain mengajar tafsir, mengajar akidah. Jadi susah nak panggil ini cikgu atau ustaz ni. Nama beliau yakni Pak Guru Amal Sa'ani. Saya masih ingat. Orangnya kecil tapi otaknya luar biasa. Bila mengajar hisab, itu nama hisab atau algebra, aljabar. Matematik belum, istilah itu belum ada. Masa saya lah, mungkin tempat lain sudah ada. Bila mengajar matematik selalu dikaitkan akidah tanpa kita sedari. Ya, contohnya sebenarnya saya katakan tempoh hari. Kamu tahu tak, dari mana lahirnya asal usul angka 10, 100, sejuta, sebilion, 5, 6? Ya, semua berasal pada satu lah. Jadi satu tu asal dia, yang itu pecahan dia, cabang aja. Bercabang je 10 jadi itu pecahan. Itu dia satu. Tapi beza ke sama? 10 dengan 100? Ya beza. Dengan sejuta? Tak sama. Nah, begitu jugalah alam dan isinya katanya. Bermacam-macam bentuknya berbeza, tapi semua berasal dari yang satu. Macam matematik yang kamu pelajari. Kagum saya. Kamu melihat lukisan? Sudah, Pak Guru. Menurut kamu lukisan itu cantik atau tidak? Ada yang cantik, ada yang tak cantik. Ada yang cantik, ada yang tak cantik. Yang cantik macam mana, tak cantik macam mana? Baik, lukisan yang cantik, yang mahal, yang tak cantik, yang mungkin murah, bahkan tak ada nilainya, yang tak jelas lukisan itu. Bermula daripada apa? Orang itu melukis daripada apa? Ya, macam boleh jawablah. Mana kita bukan pakai lukisan. Ya, kata, semua itu bermula. Kamu tahu tak, semua pelukis itu bermula pada titik yang pertama. Ya, letakkan pen, apa, mesti pertama lah. Orang nak buat garisan panjang pun mesti letakkan dulu. Daripada titik yang pertama. Maknanya lukisan itu cantik ke tak cantik, indah tak ada, bermula daripada bersumber dari titik pertama. Alam dan isinya begitu juga. Kamu tengok pemandangan yang indah, kata kamu. Kamu tengok bunga yang indah, kata kamu. Tengok bunga yang tak cantik, kata kamu. Tengok orang yang cantik, kata kamu. Kita orang yang tak cantik, kata kamu. Yang masam, yang pahit, yang macam-macam. Yang kamu suka, yang kamu tak suka. Tahu tak? Semuanya berasal daripada Dia yang Maha Satu. Yang mendaki. Lalu patutkah kamu mencela yang tak cantik menurut kamu dan menyukai yang cantik menurut kamu?
Sedangkan kedua-duanya berasal daripada yang satu. Oh, iyalah, jadi tak boleh lah. Memang tak boleh. Saya itu bagi orang yang faham bahwa semuanya berpunca berasal dari yang satu, apapun yang dilihat, apapun yang didengar, pasti akan dipujinya. Pasti akan mengucapkan, ma khalaqta hadza batila. Cantik tak cantik itu kan hanya dalam pandangan kita. Sempurna tak sempurna hanya pandangan. Karena kita ini ada kepentingan. Kalau benda itu kita suka, cantiklah. Oh, benda ini manis. Saya suka. Tengok. Akhirnya dia petik yang manis. Benda ni yang tak suka, pahit. Ya, kita anggap tak faedah. Ini busuk, lagi tak ada nilainya. Rupanya benda itu ada nilai atau tidak nilai, bersifat subjektif bagi kita. Kalau kita suka, ada nilai. Kalau tak ada suka, tak ada nilai. Sungguh tidak adil penilaian kita terhadap ciptaan Allah. Wah, tidak ada sesuatu pun yang dicipta oleh Allah yang tidak bermanfaat. Allah tidak menciptakan sia-sia. Kenapa tiba-tiba kita kata yang ini tak perlu, yang ini perlu? Kenapa kita melihat alam dunia ini terlalu subjektif dan relatif? Sedangkan Allah menyuruh kita melihat dunia dan isinya kepelbagaian kebutuhan dari secara objektif, bukan subjektif. Kalau kita melihatnya secara objektif, insya Allah iman kita bertambah, akidah kita kuat, hidup kita semakin tenang, makna hidup semakin jelas, keberadaan, kewujudan, kasih Allah semakin kita rasakan dan hampir dengan kita. Dekat sungguh rasanya. Allah beritahu kita, dia dekat dengan kita. Itu jelas, itu firman Allah. Ini qarib, itu Allah berfirman. Yang jadi masalah, adakah kita merasa dekat dengan Allah? Atau kita merasa Allah dekat dengan kita? Allah kata, aku dekat dengan hambaku. Pertanyaannya, adakah setiap saat kita merasa dekat dengan Allah atau kita merasa Allah dekat dengan kita? Itu pertanyaan kita. Itu kerja kita. Allah dah kata, aku ni dekat dengan kamu. Hampir sungguh. Nah, sekarang bagaimana kamu? Ada kamu merasa aku dekat atau jauh? Tak tahulah. Kadang-kadang merasa jauh, kadang merasa ada pun. Itu Shadaqallahul azim lah. Kalau orang sudah merasa, saya tak merasa Allah ni ada ke tidak ada. Macam tak tahulah, mungkin jauh. Itu Shadaqallahul azim, innalillah lah. Subhanallah jemaah sekalian. Apa yang disampaikan oleh Ar-Razi sebenarnya sangat banyak dan saya fikir sangat ilmiah. Ar-Razi dan juga Imam As-Sa'rawi, itu kalau tajak tafsir moden, luar biasa beliau menceritakan bahkan itu hingga peringkat yang ya agak saintifik lah. Sehingga ada istilah ad-dha'tul asmuzi. Ad-dha'tul asmuzi. Ada istilah dikenalkan begitu. Dipanggil apa tu? Apa istilah lainnya tu? Osmotic pressure. Dah dikenal istilah itu. Bahkan baru kita kenal zaman kita. Tapi orang sarjana Islam dahulu sudah memperistilahkan ad-dha'tul asmuzi itu kalau dalam bahasa sekarang ya itulah osmotic pressure. Itu sudah ada tuh, ada teori teori tabung kapiler apa. Teori tabung kapiler apa istilah daya tubuhan adalah tu. Capillary tube theory itulah. Capillary tube theory itu kan ada. Itu sudah dipahami rupanya oleh sarjana-sarjana Muslim dahulu. Sehingga iman mereka sangat kuat karena mereka cukup dalil atau dalil yang cukup bagi membuktikan keesaan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mewarisi cara berfikir mereka, cara yang ditempuh oleh mereka dalam memahami ayat-ayat kauniyah. Wallahu alam, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.